Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nararia Rasendria Taraka dan Swedawani dari kelas PKOC 2025 dan NIM 25060330135. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat panahan terutama pada divisi kompon dan juga teknik-tekniknya pada divisi kompon. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan alatnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah busur kompon. Dan busur ini adalah busur paling modern di cabur panahan. Busur ini baru ada pada tahun 1970-an dan baru dipertandingkan pada Olimpiade pada tahun 2028 nanti di Los Angeles. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang alatnya. Di sini yang pertama ada cam, roda. Orang-orang awam menyebutnya di sini roda ya. Di sini ada satu sistem di mana sistem ini sangat modern bagi busur-busur zaman sekarang, yaitu katrol atau biasa disebut dengan let off ya. Ada let off-nya pada busur ini. Jadi setelah kita menarik busur pada drawleg atau panjang tarikan maksimal kita akan mendapatkan berat tahanan yang sangat enteng, mungkin sekitar 4-5 kilo. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya limbs. Nah, jika di busur-busur yang lainnya terdapat 2 limbs. Nah, kalau di busur kompon ini dia sangat spesial. Dia memiliki 4 limbs, terletak 2 di atas dan juga 2 di bawah. Nah, fungsi limbs ini adalah sebagai rumah atau dudukan pada cam ini. Nah, di sini kenapa dia ada 4? Karena letak cam itu dia ada di tengah. Jadi mau nggak mau sebuah busur itu harus memiliki 4 cam, terutama di kompon. Nah, yang ketiga adalah string atau orang-orang menyebutnya tali ya pada panahan. Nah, jika di divisi-divisi lain seperti divisi standar ataupun berbo ataupun busur-busur tradisional itu hanya memiliki 1 tali atau 1 string. Nah, di busur ini kita memiliki 3 string, yaitu tali yang pertama itu menarik dan 2 tali kontrol ataupun kita menyebutnya sebagai kontrol kabel. Nah, fungsi daripada tali-tali ini yang pertama string. String ini gunanya untuk menarik ataupun kita menarik busur. Nah, yang kedua adalah kontrol kabel. Nah, kedua tali ini berfungsi untuk mengontrol sudut daripada limbs ini dan juga mengontrol cam agar tidak terlalu over di sini. Nah, yang keempat di sini ada pip. Nah, pip ini fungsinya untuk kita melihat ke scoop sini. Nah, di sini ada ukurannya juga ya teman-teman. Nah, kalau yang saya pakai di sini ukurannya yang mikro, yang 1:3/32, sangat kecil ini. Nah, yang di sini ada di loop yang kelima. Di loop ini fungsinya sebagai cantolan atau kita menariknya dari sini ya. Kalau misalnya busur-busur lain kita menarik langsung pakai tangan, kalau di busur ini ada alatnya sendiri ya teman-teman untuk menarik. Terus kemudian ada, nah ini scoop ya teman-teman. Ini namanya scoop. Nah, ini fungsinya untuk kita membidik di sini. Nah, ini terbuat dari bahannya karbon ya teman-teman. Fungsinya untuk meredam getaran daripada busur itu sendiri, karbonnya ini. Nah, di sini ada scoopnya juga. Di sini ada pembesarnya ya. Di sini pembesar 6 kali, tapi banyak atlet-atlet yang makanya 4 kali. Soalnya semakin kecil pembesaran itu kita membidik target itu sebenarnya semakin mudah. Nah, kemudian ada yang namanya arores atau dudukan aro seperti ini. Nah, yang ini adalah arores. Nah, fungsi dari arores ini untuk menduduk aro sebelum kita menembak. Jadi aronya nanti ada di sebelah sini. Sebelah sini. Kemudian di sini ada stabilizer yang ini dan juga yang ini. Fungsi daripada stabilizer ini adalah menyeimbangkan busur ketika kita menembak. Jadi semakin berat suatu pemberat itu ataupun stabilizer itu,
maka semakin stabil kita menembaknya. Tetapi itu dikorbankan dengan fisik dan stamina yang besar. Kemudian di sini yang paling besar ada yang namanya riser. Yang merah ini ya. Riser ini fungsinya sebagai pegangan kita pada saat menembak. Jadi ini adalah bagian yang paling besar pada busur kompon itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alat untuk menarik sebuah busur itu ya, terutama pada kompon. Nah, di sini ada yang namanya trigger. Nah, trigger itu dibagi 3 sebenarnya. Cuman saya di sini hanya punya 2, yaitu thumb dan juga hinge, atau di sini biasa menyebut extension. Nah, jadi perbedaan dari kedua benda ini, nah yang ini cara pengoperasiannya adalah dipencet. Dipencet menggunakan thumb release ini namanya thumb ya teman-teman. Ini dipencet. Nah, kemudian yang di sini ada namanya hinge atau extension. Nah, yang ini pengoperasiannya lebih menggunakan otot dikat ya teman-teman. Jadi dia baru bisa lepas ketika ada tekanan tambahan di belakang atau di belikat seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada tekanan tambahan, baru si busur ataupun ini bisa bekerja. Rilis ini bisa bekerja. Kemudian di sini ada panah. Nah, saya di sini kebetulan menggunakan 2 jenis anak panah, yang satu untuk lomba, yang satu untuk latihan. Nah, kenapa di sini saya punya 2? Karena di sini anak panahnya karbon. Nah, seperti yang kita tahu, karbon itu memiliki massa. Setelah beberapa kali kita menembak harus diganti. Jadi untuk menyiasati itu, ketika saya lomba, saya akan mengganti anak panah tersebut dengan spesifikasi khusus. Nah, di sini saya mempunyai 2 merek. Yang pertama Pandarus, yang kedua Extend Pro Tour. Extend ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini yang untuk latihan. Nah, di sini panjangnya shaft ini ataupun anak panah ini adalah 28 inci. Nah, di sini kenapa 28 inci? Karena tarian saya adalah 28. Jadi menyesuaikan dengan asian panah tersebut. Nah, kemudian di sini ada yang untuk lomba. Di sini saya menggunakan Extend Pro Tour ya teman-teman. Nah, di sini kenapa saya membedakan yang untuk lomba? Karena di sini massa karbonnya dia lebih padat. Nah, massa karbon yang lebih padat akan meningkatkan akurasi ketika memanah. Jadi itu kenapa saya mempunyai 2 jenis anak panah ini ketika bertanding dan ketika latihan. Nah, itu saja ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik dalam memanahnya. Yang pertama stand. Nah, stand itu kaki kanan lebih dimajukan sedikit daripada kaki yang kiri. Nah, ini membentuk open stand. Nah, kenapa open stand? Nah, fungsi open stand di busur kompon itu untuk memperbesar tapaan kaki. Jadi kita tidak mudah goyah ketika ada angin. Nah, yang kedua adalah anchor. Nah, anchor sendiri itu titiknya ada di kedua tangan, jari tengah dan jari telunjuk. Nah, itu dia dipertemukan di rahang bagian sini. Nah, sekarang saya akan mencontohkan gimana menembak yang baik dan benar. Salah satu contohnya, saya akan contohkan yang kedua. Nah, seperti itu teknik yang baik dalam memanah pada divisi kompon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.